셋, 별. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Reltitania dan di video kali ini saya akan membuat sebuah minuman tradisional khas Indonesia yang masuk ke dalam daftar top 50 makanan terbaik versi CNN di tahun 2018, yaitu adalah cendol. Cendol sendiri adalah minuman manis yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak, cara buatnya yang mudah, dan juga harganya yang murah. Tapi perlu diingat bahwa cendol di beberapa daerah itu ciri khas dan resepnya berbeda-beda. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membuat cendol dengan resep dan cita rasa yang telah disesuaikan dengan keluarga saya. Yang pertama adalah susu. Sebenarnya resep asli khas cendol itu pakainya santan yang rasanya lebih legit dan sedikit gurih. Tapi kali ini aku mau pakai susu aja supaya lebih sehat dan rendah kolesterol. Yang kedua adalah gula merah. Nah, gula merah ini nggak boleh diganti dengan gula lain seperti gula putih karena wangi dan rasanya itu beda. Yang ketiga adalah cincau. Nah, cincau ini sebenarnya bisa teman-teman bikin sendiri di rumah, tapi kalau aku lebih prefer beli karena lebih praktis dan harganya murah dapat segini banyak. Selanjutnya adalah cendol. Nah, cendol ini sama aja kayak cincau, teman-teman bisa bikin sendiri di rumah, tapi balik lagi ke yang tadi, aku lebih prefer beli di pasar aja karena 5.000 aja udah dapat segini banyak. Nah, selanjutnya adalah daun pandan. Nah, ini nih nanti yang bikin cendolnya tuh wangi banget, apalagi pas dicampur sama wanginya gula merah. Tips milih daun pandan, sebaiknya pilih yang agak tua karena dia lebih wangi daripada yang muda. Nah, sebenarnya masih banyak bahan-bahan lain yang bisa ditambahkan ke dalam cendol seperti durian, tapai, nangka, dan lain-lain. Tetapi kali ini kita pakai yang ini aja dulu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah potong-potong atau parut gula merah sampai halus, karena gula merah ini nantinya mau kita lelehkan sampai cair, dan tujuannya itu agar dia lebih cepat melelehnya dan tidak mudah gosong di kuali. Nah, nanti kira-kira hasilnya bakal sehalus ini dan udah jadi. Nah, terus cincaunya kita cuci dulu sekilas, dan setelah itu kita potong dadu sesuai selera. Dan sebaiknya sih potong yang agak kecil supaya nanti makannya bisa sekali hap. Nah, terus untuk cendolnya sendiri kita saring dulu airnya karena airnya nggak bakal kita pakai. Dan kalau udah kita letakkan aja di mangkuk dan kita sisihkan dulu aja. Nah, selanjutnya kita ikat beberapa daun pandan menjadi satu, karena nanti tujuannya pas direbus kalau kita mau buang daun pandannya dia bakal jadi jauh lebih mudah dan gak berceceran kemana-mana. Nah, lanjut kita hidupkan kompor dan panaskan dengan api kecil aja supaya dia nggak cepat gosong. Nah, setelah pancinya agak panas, kita masukkan gula merah dan kita aduk-aduk dan ratakan supaya dia itu nggak gosong. Dan proses ini kita lanjutkan sampai gula merahnya itu aromanya lebih keluar. Oh iya, proses ini jangan ditinggal ya, karena gula itu mudah banget gosong dan sekali gosong dia itu bakal rasanya pahit banget. Nah, setelah aroma gula merahnya keluar, kita ambil air dan tuang sedikit aja ke dalam gula merahnya dan sambil diaduk-aduk. Air ini yang nantinya itu akan membuat gula merahnya itu meleleh, dan ingat ya, proses ini harus terus diaduk supaya gula merahnya itu nggak mudah menggumpal. Nah, kalau gula merahnya itu udah mendidih, kita masukkan daun pandan yang udah kita ikat tadi, dan lanjut aja aduk-aduk sampai daun pandannya itu layu. Nah, kalau busa dari gula merahnya udah sebanyak ini, berarti gula merahnya itu udah jadi dan bisa kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu. Nah, kita tunggu sampai gula merahnya dingin. Setelah itu kita saring supaya kotoran-kotoran yang menempel pada gula merah itu nggak ikut masuk ke dalam cendol kita. Nah, hasilnya bakal jadi begini nih, gula merahnya kental dan wangi banget. Nah, lanjut ke proses selanjutnya, kita panaskan 1 liter susu ultra milk ke dalam panci dengan api yang kecil aja, supaya nanti rasa dari susunya itu nggak berubah.
Like always, kita aduk-aduk susunya supaya dia gak menggumpal dan gak gosong. Nah, selanjutnya setelah susunya agak panas, kita tambahkan 200 ml air ke dalam susunya. Lanjut lagi, diaduk-aduk, jangan ditinggal. Setelah susu dan airnya itu rata, kita masukkan daun pandan ke dalam air rebusan supaya nanti hasilnya itu dan aromanya lebih keluar. Oh ya, daun pandan yang dipakai ini bisa yang udah kita rebus bersama gula merah tadi dan ditambah dengan daun pandan baru. Setelah proses ini, kita aduk-aduk aja terus sampai dia itu mendidih dan jangan ditinggal sekalipun karena kalau susu itu kita berhenti aduk, air dan susunya itu bakal misah dan berbentuk gumpal-gumpalan gitu. Nah, setelah airnya mendidih sampai seperti ini, berarti kita udah boleh nyampurin gula merahnya ke dalam air rebusan. Cara nyampurinnya itu perlahan aja, satu-satu supaya gula merahnya itu nggak kegumpal di dalam air rebusannya. Oh ya, untuk tingkat kemanisan, teman-teman bisa sesuaikan dengan preference masing-masing. Kalau aku karena nggak suka yang terlalu manis, jadi 3 sendok kuali gula merah udah cukup. Seperti biasa, prosesnya kita lanjutkan dengan mengaduk-aduk sampai tangan kita pegal. Nah, setelah gula merah dan airnya tercampur rata, kita tunggu aja sampai agak mendidih dan tambahkan setengah sendok garam ke dalam air rebusan. Nah, tujuan dari penambahan garam ini supaya dia menciptakan rasa gurih, sama seperti kita pakai santan, dan supaya rasanya itu lebih balance. Nah, ini dia kuah dari cendolnya, bisa kita tunggu agak lebih dingin dan kita sajikan. Nah, setelah kuah dari cendolnya agak dingin, kita sajikan bersama ingredients lainnya. Penyajiannya cukup simpel, cukup tambahkan sebanyak apapun cincau yang kita mau ke dalam mangkuk. Setelah itu kita juga tambahkan sebanyak apapun cendol yang kita mau ke dalam mangkuk yang sama, dan kita tambahkan kuah dari cendol ke dalam mangkuknya. Nah, setelah itu cendol siap dihidangkan dan selamat makan! Nah, jadi ini dia cendolnya udah jadi dan mungkin aku mau sedikit ceritain sejarah mengenai cendol. Cendol itu adalah minuman khas dari Jawa Barat atau yang lebih dikenal dengan dawet. Nah, jadi cincau itu lebih ke nama internasionalnya, sedangkan orang-orang di Bandung itu manggilnya dawet. Nah, dawet ini adalah minuman yang disajikan dalam upacara-upacara penting seperti upacara adat, upacara pernikahan, dan upacara lainnya. Tapi karena rasa dari cendol ini yang enak, jadi masyarakat itu juga mengkonsumsi cendol atau dawet ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara penyajiannya itu sebaiknya disajikan dalam keadaan dingin karena rasanya itu lebih segar dan lebih enak. Dan tadi aku juga udah sempat nambahin es batu, tapi es batunya udah hilang semua. Tapi nggak apa-apa kok, masih dingin. Nah, tanpa berlama-lama ya kita coba. Enak, segar. Segar karena apa yang buat? Jadi sebenarnya rasa cincau sama cendolnya ini hambar dan gak ada rasanya, tapi manis dan aromanya itu semua berasal dari kuahnya ini. Karena tadi juga sempat nambahin daun pandan sama gula merah, jadi dia benar-benar wangi banget. Sebenarnya ini balance banget ya antara cincau sama cendolnya yang gak ada rasa dicampur sama kuahnya itu yang manis. Kalau dua-duanya manis itu kan rasanya nanti jadi lebih cepat enak ya. Jadi lebih enak kayak gini menurut aku sih. Nah, sebenarnya tekstur dari cincau ini mirip dengan agar-agar, tapi kalau si cincau dia ada aroma atau bau-bau khas cincaunya gitu. Dan kalau di cendolnya sendiri ini, dia tuh teksturnya lembut dan baunya tuh khas banget, khas pandan. Dan rasanya enak banget. Enak. Oh iya, karena ini cendolnya aku buat sendiri, jadi mungkin rasanya nggak terlalu manis karena udah disesuaikan sama lidah keluarga aku. Tapi kalau misalnya teman-teman beli cendol di luar nih, pasti itu rasanya lebih ke manis ya. Dan mungkin kalau emang nggak suka manis bisa minta ibunya atau bapaknya kurangin gula merahnya, karena buat aku itu kemanisan sih. Aku lebih prefer ya cendol gak terlalu manis, jadi kita bisa makan banyak-banyak. I think that's all from me. Kalau bisa, ayo coba di-recook, and mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih and bye-bye.